Gebukin deh, kelitikin ininya. Sini deh, sini. Kelitikin aja, kelitikin. Coba dia bergerak. Ya, kita lanjutkan kembali. Nah, ini sisinya. Nah, Kasih apa? Papanya bergerak. Coba dikelitikin aja itu. ini sisinya. Terus siapa aja lagi? Ini sisinya. Atau tunjuk mulutnya deh, tunjuk mulutnya. Ngomong terus, go. Nih, ini yang bagian belakang tadi depan, ini belakangnya, ini sisinya. Ya. Ini yang bawahnya. Jadi sisinya ini ada satu bagian bawah warna pink, ya bagian bawah. Ini bagian bawah nih, ya bagian bawah. Atasnya 2, ya bawah 1, 2. Terus bagian samping ini hijau sama biru. 3, 4, ya. Terus paling depan dan paling belakang warna kuning dan merah. Ini tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6-nya nih. Sisinya. Itu sisi. Tadi sisi kan memisahkan bagian dalam dan luar bangun ruang, ya. Jadi yang memisahkan ini, yang dipisahkan oleh garis atau rusuk, ya. Ini adalah garis ruas, ruas garis. Nah, biasa dikatakan atau disebut dengan rusuk, ruas garis atau rusuk ini, ya. Kalau sisi antara ini, antara garis rusuk, di antara garis rusuk, di antara garis rusuk. Nah, ini sisinya, sisinya. Seperti halnya pot ini. Pot ini berbentuk apa? Tabung. Tabung. Sisinya mana? Sisinya yang mana sih, Pak? Nah, sisinya nih, ini 1, 2. Ada berapa sisinya? 2. Ada berapa? 2, Pak. 2, Pak. 2, Pak. 3, Pak. 3, Pak. 3, Pak. 2, Pak. 3, Pak. 3, Pak. 3. 2. 2 apa? 3. 3.
Tiga, Pak. Tiga. Oh, masih bingung kan? Tiga, bukan dua. Tiga kok bisa tiga, Pak? Satu, ya paling bawah, nih. Ya, satu, dua, atasnya sini. Tiga. Ya, satu, dua, tiga. Nih. Ini adalah sisi. Kalau tabung ada tiga. Jelas? Ruth, jelas nggak Ruth? Jelas, Pak. Kalau masih bingung nanti boleh telepon Pak Moko. Pak, gimana sih aku masih bingung. Atau sekarang, siapa yang masih bingung? Ayo, nggak usah malu. Enggak lah, aku aja gitu malu. Siapa yang masih bingung? Lonita masih bingung. Terus, siapa yang masih bingung? Menentukan titik sudut, garis luas atau apa itu rusuk, dan sisi. Bukan susi, tapi sisi. Jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ada pertanyaan enggak? Pak. Jelas. Ada pertanyaan enggak? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Ya. Kalau tidak, nanti tugas-tugasnya dikerjakan. Ya. Oh ya, ada sedikit Pak Moko akan menjelaskan materi yang Pak Frans sampaikan kemarin. Kemarin materinya Pak Frans mana ya? Pak Moko buka dulu ya. Mengenai aktivitas senam ketangkasan. Senam ketangkasan. Siapa yang tahu senam ketangkasan itu seperti apa? Tidak, Pak. Lah, emang kalian nggak diajarin? Tak tahu, Pak. Gerakannya Contohnya? apa gitu? Nggak tahu. Diajarin, Pak. Nah, berarti diajarin contoh gerakan senam ketangkasan itu seperti apa? Gimnastik, Pak. Dinasti? Hah? Apa? Contoh gerakannya apa? Apa Ruth? Ruth. Apa? If? Gimnastik, Pak. Gimnastik, Pak. Dinasti. Ya, Pak mau kasih tahu, senam ketangkasan itu merupakan senam ya. Dalam prakteknya bisa menggunakan alat ya sebagai alat bantu. Ada yang tidak menggunakan alat. Kalau senam ya, biasa senam ketangkasan ini juga disebut senam artistik. Kenapa disebut senam artistik? Karena bentuk-bentuk dari senam tersebut mempunyai aturan tersendiri.
Contoh, gerakan senam yang tidak menggunakan alat. Senam ketangkasan yang tidak menggunakan alat. Apa? Di materi apa, Frans? Ada yang tahu? Loncat. Lompat. Lompat. Terus kamu duduk. Ya, Pak Moko di mana ya? Kasih meja Pak Moko praktekkan. Jalan. Mohon maaf, nah Pak Moko nanti akan berdiri dulu di meja ya untuk memberikan contoh. Nah ini posisi kita mencium lutut. Posisi boleh senderan seperti ini atau boleh tidak senderan. Yang pertama kalian lakukan di sini yang tidak menggunakan alat senam ketangkasan, kalau pegang ujung kaki kalian. Nah ini, terus usahakan kepala atau hidung menyentuh lutut. Ya tanpa kakinya harus naik seperti ini. Seperti ini boleh tidak? Tidak boleh. Ya sama aja ini melanggar aturan. Nah senam artistik ya ini mempunyai aturan tersendiri. Tidak boleh seperti ini, tidak boleh menyalahi aturan. Jadi hal tersebut untuk melatih kelenturan pada tulang belakang sini. Tulang belakang coba kamu pegang tulang kalian di belakang kalian. Nih, punggung ini kalian pegang, ada tulang satu. Punggung kalian coba raba. Coba diraba punggung kalian. Ada tulangnya enggak? Ada, Pak. Kalau di antara pinggang sini ada tulang satu. Ada, Pak. Ada. Hal tersebut untuk menjaga postur tubuh untuk tetap bisa berdiri. Tanpa tulang ini kalian tidak bisa berdiri. Ya. Untuk memperkuat harus melenturkan tulang yang ada di tubuh kita, terutama bagian tulang belakang. Pegang, tarik, cium lutut kalian. Nah, itu adalah contohnya. Ya, cium lutut. Bisa kan? Bisa ya? Banyak sekali. Senam ketangkasan yang menggunakan alat itu apa sih, Pak? Kamu lompat tali tahu? Tahu, Pak. Itu termasuk Saya senam punya. ketangkasan. Itu termasuk senam ketangkasan yang menggunakan alat. Itu juga termasuk aktivitas jasmani. Kenapa senam ketangkasan? Untuk melatih ketangkasan kaki untuk menghindari ayunan tali. Tali itu bisa digunakan yaitu sebagai lompat tali, yaitu skipping bisa, karet bisa, karet yang sudah digabung-gabung, dironce. Ada lagi tambang juga bisa. Hal tersebut bisa kalian gunakan untuk latihan dalam melakukan senam atau apa itu? Senam ketangkasan. Lompat kangkang. Tahu lompat kangkang? Tidak, Pak. Mau praktekkan. Di sini lompat kangkang ya, pengertian lompat kangkang. Jadi suatu gerakan olahraga yang dimana
kita melompati suatu benda dan kaki kita membentuk huruf V, yang dimana kita melompati benda dengan tumpuan tangan, ya seperti ini. Semoga celana pokok nggak robek ya. Jadi tumpuannya ini. Nah, itu lompat kangkang. Tahu bentuk atau lompat kangkang itu seperti ini? Sudah tahu? Sudah tahu, Pak. Nah, ini adalah senam ketangkasan yang menggunakan alat. Pak mau aku praktekkan sekali lagi. Ya, tangannya harus bertumpu mendorong badan kita untuk naik ke atas. Tidak boleh lompatnya begini, tidak boleh. Kamu mau melompat gak jadi lewat sampingnya, ini tidak boleh. Ya, lewat kirinya atau kanannya juga nggak boleh. Seperti ini nggak boleh. Melompati seperti ini nggak boleh. Ya, bolehnya harus lompat benar-benar lompat. Kakinya membentuk huruf V. Ya. Tangannya bertumpu mendorong badan kita supaya naik ke atas. Ya, naik ke atas. Tumpuannya tangan. Ya, kakinya naik huruf V. Huruf V kaki. V terbalik ya tapi ya, huruf V terbalik. Mudah kan? Mudah. Itu lompat kangkang. Alatnya yaitu benda. Tanpa alat ini bisa tidak, Pak? Tidak bisa. Kalau dulu zaman Pak Moko lompat kangkang kita praktekkan dengan teman-teman. Yaitu dengan cara membungkuk. Terus dilompati teman. Pernah lihat? Pernah, Pak. Ya, sangat berbahaya. Tidak, Pak. Kenapa berbahaya? Karena bisa mengakibatkan cedera teman apabila kita tidak serius dalam melakukan. Bercanda itu sangat mengakibatkan cedera teman ketika apabila teman tersebut jatuh. Biasanya kalau kakak-kakak kalau bercanda seperti itu. Ya, apabila lompat kangkang tersebut dilakukan dengan teman-temannya tanpa menggunakan alat. Meja bisa digantikan dengan balok kayu, potongan kayu juga bisa. Hanya saja harus dilakukan dengan pengawasan sekaligus keseriusan. Kalau bercanda ya berakibat fatal, yaitu cedera. Jelas? Lompat tali. Pak Moko akan berikan contohnya lompat tali. Halo semuanya. Mau ngajak praktek kalian semua. Ya. Untuk lebih jelasnya gerakan seperti apa, lihat video berikut ini ya. Udah bukan?
terdapat siswa yang ya, siswa dari Pak Moko, sehat, salam. Nah, itu adalah lompat tali atau yang dinamakan dengan skipping. Manfaatnya banyak sekali. Dari senam ketangkasan tersebut, yaitu lompat tali, manfaat banyak sekali. Pertama, melatih kelincahan pada tangan, memperkuat pergelangan tangan karena secara tidak langsung kalau putar tali itu menggunakan tangan, ya, menggunakan pergelangan. Nah, yang kedua, memperkuat pada otot-otot kaki, termasuk melatih sendi yang ada pada tungkai kaki kalian. Mana Pak? Yang bagian mana sih Pak? Mohon maaf ya, Pak Moko ini nyekel ini. Tungkai. Nah, bagian persendian, ya, persendian kaki. Ya, ini kaki. Jadi hal tersebut bisa memperkuat otot dan sendi yang ada pada kaki kalian, termasuk lutut juga. Ya. Maka tidak heran banyak sekali bahkan petinju sering latihan fisik yaitu skipping. Tahu kan petinju? Nah, kenapa dilakukan dengan latihan fisik yaitu berupa skipping? Skipping dapat memperkuat otot bagian kaki supaya lebih kuat lagi kuda-kudanya. Selain itu, memperkuat dan melatih keseimbangan tubuh. Kan loncat, kalau nggak seimbang bisa jatuh. Konsentrasi juga, melatih konsentrasi. Kalau nggak konsentrasi, talinya nyangkut di kaki, nyangkut di kepala, di leher. Nah, ya, itu adalah skipping. Manfaatnya banyak sekali. Tuh. Ya. Pak Moko berharap kalian mengerti mengenai aktivitas-aktivitas yaitu berkenaan dengan gerakan senam ketangkasan. Kalau senam ketangkasan ada dua, menggunakan alat dan tidak menggunakan alat. Ya, yang Pak Moko praktekkan tadi mencium lutut itu tidak menggunakan alat. Lompat kangkang menggunakan alat. Yang menggunakan apa itu seperti huruf V melompati, ya, tapi V-nya dibalik, bentuk kakinya bentuk huruf V tapi dibalik. Ada lagi apa? Lompat tali. Ya. Pak nggak punya skipping, karet bisa, tambang bisa. Nah, kalian punya kakak di kelas 5 kemarin, Pak Moko memberikan tugas yaitu skipping. Ya, skipping. Saya punya skipping, Pak. Saya punya skipping. Pak, kalau caranya supaya perut kita indah, bentuknya six pack, nggak one pack, gimana caranya? Itu bisa dikatakan dengan senam ketangkasan bisa. Manfaatnya banyak sekali, sit up. Yaitu sit up. Tahu sit up? Nih Pak Moko akan berikan contohnya. Ini dia menggunakan alat. Siapa? Kalau kita gerakan berikut. Satu, dua, tiga,
5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, sampai 100 ini ya. 15, 16, ini sampai 100. 17, 18, Abangku nggak capek. 19, Pokok kalau Mbak 100 kalau itunya udah sore pasti bisa sampai malam. nah itu tadi 100. 20 bukan Nah, 100. sampai 100. 20 Pak. Itu tadi 20, Pak. Tadi 20. Ya ini sebagai contoh nggak mungkin sampai 100 ya. Kalau kalian lakukan tiap hari itu manfaatnya banyak sekali. Yang pertama, dapat memperkuat otot pada perut. Yang laki-laki bentuknya six-pack. Tahu six-pack bukan melendung ya. Iya. Bukan melendung ya. Mungkin yang mempunyai bapak, terutama yang mempunyai bapak ya. Yang papanya perutnya agak besar. Bapak saya. Ya, papanya perutnya agak besar. Pak, kalau perutnya itu jatuhnya perutnya bapak. Kalau melendung ya, unpack. Pak, kenapa nggak six-pack? Nah, kalau pengen six-pack, latihan sit up, Pak, setiap hari. Caranya gimana? Yaitu setiap pagi dan setiap sore. 10 kali, pagi 10 kali, sore 10 kali. Ya. Kenapa di kampung? Bisa membuat perut, terutama yang laki-laki, bagus. Bentuknya kotak-kotak. Tahu kan kotak-kotak? Di sini kotak-kotak. Tahu Pak. Kalau one pack, kotaknya satu. Kalau one pack, kotaknya satu. Gini doang, melendung. Melendung ya. Itu one pack. Kalau pengen six pack, itu latihan sit up bagus sekali. Bisa membakar kalori sekaligus lemak yang ada pada perut kalian. Caranya gimana Pak? Yaitu sit up pagi 10 kali, sore 10 kali, setiap hari bisa membentuk sekaligus membakar lemak yang ada tuh. Yang perempuan bagus nggak Pak? Bagus. Bisa membentuk perut, ya, membakar kalori pada perut sehingga bentuknya langsing. Nah, bentuknya langsing, memperindah bentuk perut. Jadi lemak yang ada di perut ini tidak ada, bakar semua, hanya perut-perut, hanya lemak yang kira-kira yang dibutuhkan bagian lambung. Ya, jadi bisa memperindah sekaligus membentuk perut yang indah. Yang laki-laki botak, yang perempuan langsing. Bagus. Sekaligus membuat otot pada perut itu lebih kuat. Ya. Saya praktekkan setiap hari. Kalau nggak percaya. Biasanya yang jarang melakukan gerakan tersebut pasti akan merasakan sakit. Ya, kenapa sakit ya Pak? Contoh, logika, kita jarang melakukan. Contoh kita jarang menulis. Banyak, nggak tahu nulisnya banyak. Pegel nggak tangan? Pegel kan? Pegel. Nah, kalau kalian lakukan setiap hari, mungkin sudah terbiasa. Begitupun juga sit up. Setiap hari. Kamu kok yakin perut kalian akan menjadi indah, tubuh kalian jadi sehat. Ya.
Banyak sekali loh manfaatnya, serius. Ya. Jadi otot-ototnya itu yang pertama tegang, yang pertama lakukan pasti sakit karena tegang ototnya, ketarik, nggak biasa melakukan hal tersebut sakit semua badan. Tapi dilakukan 2 kali, 4 kali sudah terbiasa, habis itu udah biasa aja tanpa merasakan sakit ataupun nyeri yang berlebihan. Sama Kak, Wih, badminton itu termasuk senam ketangkasan bukan? hah? Badminton itu termasuk senam ketangkasan bukan? Bukan, kalau badminton itu termasuk cabang olahraga bola kecil. Jenis olahraga banyak sekali, ada atletik, ada bola besar, ada bola kecil, ya, olahraga air, banyak lari, ya, ada senam ada senam ketangkasan, ada senam lantai, ya, senam kreasi, banyak sekali cabangnya. Nah, saja kalau bulu tangkis termasuk cabang olahraga bola kecil. Bola kecil banyak sekali, badminton, tenis lapangan ya, tenis meja, pingpong itu tuh. Kata pingpong itu berasal dari Tiongkok, dipopulerkan oleh negara Tiongkok. Pingpong, seharusnya kan tenis meja, tapi kata pingpong itu dari Tiongkok, bahasa dari Tiongkok yang dipopulerkan oleh warga Tiongkok sana. Tapi kalau di Indonesia, ya pingpong. Nah, pingpong itu tenis meja. Kata pingpong itu pokoknya yang dipopulerkan dari negara Tiongkok, Cina. Mama kok. Ya. Kok juga tahu bahasa Inggris, Pak? Dikit-dikit ya? Apa? Pingpong itu kan artinya tenis meja, Pak. Iya. Tadi kata pingpong kan sering kita katakan kita nggak asing lagi di Indonesia. Kata pingpong itu dipopulerkan oleh negara Tiongkok, ya, Tiongkok. Kalau bola besar voli, kalau lari, terus loncat katak termasuk atletik. Ya, atletik. Lompat jauh dan tinggi itu atletik. Sudah jelas semuanya? Jelas, Pak. Baik, itu sudah materi yang Pak Moko tambahkan mengenai PJOK berkaitan dengan senam. Hah? Senam? Senam apa? Hah? Senam ketangkasan. Ketangkasan. Kok senam ketangkasan menggunakan alat dan tidak menggunakan alat? Senam ketangkasan di sini disebut juga senam artistik. Bukan artis. Artistik. Pokoknya senam ketangkasan disebut juga senam artistik. Tuh. Ya, sudah jelas semuanya ya? Baik. Untuk kegiatan hari ini Pak Moko akhiri. Terima kasih yang mengikuti Zoom untuk hari ini. Jaga kesehatan. Ya, ingat 1 minggu lagi kalian akan menghadapi PAS, ujian akhir semester. Dipersiapkan dari sekarang, ya. 2 minggu lagi kalian sudah akan menghadapi ujian akhir semester. 2 minggu itu seperti mana, Pak? Hah? 2 minggu mana? Apa? Minggu itu tanggal Seperti berapa? mana? Hari apa? Minggu itu. 1 minggu lagi. Besok kan Sabtu Minggu, terus Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Sabtu Minggu. Nah, Seninnya itu kemungkinan besar itu PAS, ujian akhir semester. Siapa?
1 minggu depan. Ya, 2 minggu lagi lah ya. 2 minggu lagi. 2 minggu kurang. Pokoknya ya hari efektif atau efektif dalam kegiatan pembelajaran 1 minggu lagi, setelah itu pas. Kalian akan menghadapi ujian akhir semester. Jelas? Jelas, Pak. Baik. Jelas, Pak. Sekian untuk kegiatan Zoom hari ini. Pak mau akhiri. Pak mau minta tolong Abraham nggak ada. Berarti Alvar untuk memimpin doa penutup di pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini campur adul. Ya, sampai PJOK segala. Baik, nggak apa-apa ya. Ya, kita ambil sikap yang baik semuanya. Kita akan berdoa. Dan nanti kalian jangan lupa pada Zoom atau Google Meet bahasa Inggris pukul 11. Nanti Pak Moko akan share untuk linknya. Baik. Pak, Google Meet-nya yang bahasa Inggris. Nanti Pak Moko kirimkan linknya. Baik, Pak. Ya. Yuk. Far, Alvar, Martua, Poltak, Marpaung, silahkan tutup doa untuk Zoom hari ini. Mari kita berdoa teman-teman dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang abad. Amin. Terpujilah nama Yesus dan Maria dan Santo Yosef untuk selama-lamanya, dan Santo Yosef doakan kami. Amin. Dan Mama Kudus. Amin.